Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul Interregional Trade. Perkenalkan, nama saya Bunga Nadia Versia sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Husril yang akan membahas tentang latar belakang interregional trade atau perdagangan antar daerah. Kepada saudara Husril, dipersilakan. Oke, baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan latar belakang yang akan digunakan dalam makalah ini yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, awalnya perdagangan antar daerah, yang kedua, tujuan dilakukannya perdagangan antar daerah, yang ketiga, perlunya prosedur dan juga kebijakan dalam perdagangan antar daerah, dan yang keempat yaitu perubahan zaman dari tradisional ke modern. Langsung saja, yang pertama yaitu awalnya perdagangan antar daerah. Jadi, perdagangan besar-besaran antar pulau di seluruh Indonesia itu sudah terjadi sejak zaman penjajahan Hindia Belanda oleh VOC. Kebijakan perdagangan ini itu dilakukan oleh ras China yang berkunjung ke Indonesia sebagai pedagang. Perdagangan antar daerah itu semakin berkembang saat munculnya pemekaran yang menjadikan Indonesia sebagai 33 provinsi dan 434 kabupaten atau kota pada saat itu. Banyaknya wilayah dan juga pulau serta sumber daya alam di Indonesia ini menjadi salah satu faktor berjalannya perdagangan. Langsung saja yang kedua yaitu tujuannya dilakukan perdagangan antar daerah atau wilayah. Jadi perdagangan antar daerah itu terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga produk atau komoditi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap daerah yang sangat beragam. Oleh karena itu, timbul suatu keterkaitan antar daerah di mana tidak semua input yang dibutuhkan untuk memproduksi output ataupun tidak semua output untuk dikonsumsi tersedia di dalam daerah sendiri sehingga dibutuhkan dukungan oleh daerah lain. Yang ketiga yaitu perlunya prosedur dan juga kebijakan dalam perdagangan antar daerah. Jadi, daerah itu harus memiliki prosedur sehingga perdagangan yang terjadi dapat berjalan efektif dan efisien, serta tujuan dari perdagangan tersebut dapat dicapai secara optimal. Pemberlakuan kebijakan perdagangan antar daerah dimaksudkan adalah supaya perdagangan yang terjadi tidak merugikan salah satu pihak atau pihak manapun yang terkait. Yang keempat, yaitu perubahan zaman dari tradisional ke modern. Sekarang ini, seiring berjalannya waktu, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional dan faktor-faktor yang menjadi penghalang itu sudah bisa diatasi walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Jadi, jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah bahkan lintas negara sekalipun dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet. Jarak bukan lagi masalah dalam perdagangan saat ini. Baiklah, sekian pemaparan latar belakang yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, lebih lanjut akan dibahas dalam makalah ini yang berjudul Interregional Trade atau perdagangan antar wilayah. Baiklah, terima kasih kepada saudara Husril telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fiji Pratama yang akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang di dalamnya terdapat tujuan penelitian. Kepada saudara Fiji Pratama dipersilakan. Oke, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan perdagangan dan perdagangan daerah. Untuk memenuhi apa itu perdagangan dan perdagangan daerah. Yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang mendorong timbulnya perdagangan antar daerah. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar daerah. Yang ketiga itu apa manfaat dari perdagangan antar daerah tersebut. Untuk mengetahui manfaat dari perdagangan antar daerah. Yang keempat, kebijakan apa saja yang terdapat dalam perdagangan antar daerah, yaitu untuk mengetahui kebijakan dalam perdagangan antar daerah. Yang kelima itu, atau yang terakhir, hambatan apa saja yang terdapat dalam perdagangan antar daerah, yaitu untuk mengetahui
hambatan dalam perdagangan antar daerah. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fiji Pratama telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Riki Sanjaya yang akan membahas tentang pengertian, kebijaksanaan, faktor-faktor, serta manfaat perdagangan antar daerah. Kepada Saudara Riki Pratama, dipersilahkan. Pembahasan Perdagangan menurut KUHD pasal 3 yaitu membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi atau hanya disewakan pemakainya. Jadi untuk perdagangan nasional terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan lokal antar wilayah dalam satu pulau dan perdagangan interinsuler yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lain. Kebijaksanaan dalam meningkatkan perdagangan antar daerah terbagi atas tiga. Yang pertama, mengidentifikasi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menyederhanakan prosedur perdagangan. Yang ketiga, mengawasi arus mobilitas barang. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan antar daerah. Jadi, untuk perbedaan tingkat kejarangannya terbagi menjadi perbedaan faktor produksi dan perbedaan komparatif dari harga barang. Selanjutnya, suatu daerah tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar daerah. Yang pertama, memperoleh hasil produksi yang tidak diproduksi di sebuah daerah. Yang kedua, menambah kemakmuran suatu daerah. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dan yang kelima, bisa mencegah terjadinya krisis. Terima kasih kepada Saudara Riki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Denny Lesmana tentang kebijakan, tujuan, serta faktor perdagangan antar pulau. Kepada Saudara Denny, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi mengenai tentang interregional trade atau perdagangan antar daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu ada kebijakan perdagangan antar daerah. Yang kedua itu ada perdagangan antar pulau serta tujuan perdagangan antar pulau. Nah, yang ketiga itu ada faktor pendorong perdagangan antar pulau. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan antar daerah. Sebelum saya masuk ke poin-poin yang menjadi kebijakan perdagangan antar daerah, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari kebijakan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Horthy di dalam Rudi pada tahun 1993, ia menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang menggambarkan tujuan, menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau acuan, atau sebagai dasar satu tindakan, dan tindakan tersebut diambil untuk menerapkan keputusan tersebut. Atau kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan. Kemudian menurut Jingan pada tahun 1990, ia menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan sebagai suatu konsep atau rangkaian perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk mengambil tindakan yang tepat agar dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi. Nah, kemudian Jingan menjelaskan bahwa ada 4 kebijakan perdagangan antar daerah yang dapat dilakukan guna untuk menopang percepatan laju pembangunan ekonomi. Yang pertama itu yaitu memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan. Nah, kebijakan ini lebih berfokus pada negara-negara terbelakang yang bisa memperoleh manfaat yang lebih besar dari adanya perdagangan antar daerah. Terus yang kedua itu meningkatkan laju pembentukan modal, yang mana laju pembentukan modal merupakan laju dari pengalihan sebagian sumber daya yang ada pada masyarakat sekarang untuk meningkatkan persediaan barang modal yang dapat memungkinkan perluasan output dan dapat dikonsumsi pada masa depan. Sehingga dengan adanya kebijakan ini maka persediaan barang modal yang tersedia menjadi lebih luas dan dapat digunakan dalam masa yang akan panjang. Terus yang ketiga itu meningkatkan industrialisasi. Pada kebijakan ini lebih berfokus pada peningkatan sistem industrialisasi pada suatu negara. Dan yang terakhir yang menjadi kebijakan perdagangan antar daerah menurut Jingan itu yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dari suatu pulau ke pulau lainnya dengan lingkup satu wilayah negara. Kemudian perdagangan antar pulau bisa dilakukan secara tradisional yaitu dengan menggunakan kapal-kapal atau perahu sederhana yang bisa menjangkau ke pulau lainnya.
Ada dua macam tujuan dari perdagangan antar pulau. Yang pertama itu memperluas jangkauan pasar. Perdagangan antar pulau akan memberikan kesempatan bagi produsen untuk memperluas daerah pemasaran produknya. Misalnya, minyak kelapa sawit diproduksi di Pulau Sumatera, maka untuk memperluas daerah pemasaran minyak kelapa sawit tersebut bisa jual di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Dan yang kedua, mendapatkan keuntungan. Dengan luasnya daerah pemasaran dari sebuah produk akan meningkatkan jumlah penjualan sehingga bisa meningkatkan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Selain itu, dengan perbedaan tempat akan memenuhi kebutuhan atau perbedaan harga yang lebih tinggi. Perbedaan harga itu bisa meningkatkan jumlah keuntungan. Terus ada faktor-faktor pendorong perdagangan antar pulau. Nah, faktor yang menjadi pendorong dari adanya perdagangan antar pulau itu, yang pertama itu perbedaan harga antar pulau. Harga barang dan jasa yang ada di setiap pulau bisa berbeda. Pada suatu pulau, suatu barang bisa murah, sedangkan di pulau lain bisa mahal. Perbedaan harga ini akan mendorong pedagang untuk menjual produknya ke pulau karena mengejar keuntungan yang lebih besar. Terus yang kedua yang menjadi faktor pendorong adanya perdagangan antar pulau itu yaitu perbedaan kepemilikan faktor produksi. Setiap pulau mempunyai perbedaan sumber daya alam sehingga mereka juga memiliki faktor produksi yang berbeda. Misalnya, Pulau Kalimantan mempunyai sumber daya tambang batu bara, sedangkan di Pulau Jawa terdapat pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan pasokan batu bara. Maka dari itu, batu bara yang ada di Kalimantan harus dikirim ke Pulau Jawa. Terima kasih kepada Saudara Denny. Selanjutnya akan dijelaskan tentang instrumen Kemendak perdagangan antar pulau yang dijelaskan oleh rekan saya Fiji. Pada Saudara Fiji dipersilahkan. Selanjutnya instrumen Kemendek tentang perdagangan antar pulau antara lain menjaga keseimbangan antar daerah, surplus dan defisit, memperkecil harga antar pulau. Yang kedua itu menjaga stabilitas dalam harga komoditas. Yang ketiga itu tujuannya juga menciptakan pasar lelang. Yang keempat itu dalam perdagangan antar pulau pada instrumen Kemendek harus mengambil kebijakan distribusi pada bahan pokok. Yang kelima juga pengolahan stok dan ekspor impor antar pulau. Yang keenam itu dalam perdagangan antar pulau juga menciptakan pemasaran produk unggulan terhadap daerah tersebut. Yang ketujuh itu mencegah beredarnya barang selundupan atau barang ilegal supaya perdagangan antar pulau tidak terhambat. Yang kedelapan itu sistem resi gudang, yang dimana maksudnya dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus. Yang selanjutnya faktor pendorong perdagangan antar pulau. Yang pertama itu memperbanyak lapangan kerja untuk masyarakat supaya tenaga kerjanya terserap. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Yang ketiga itu dan terakhir meningkatkan produktivitas penduduk. Terima kasih kepada Saudara Fiji. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengaturan kegiatan perdagangan antar pulau, serta hambatan dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Agustina. Kepada Saudari Sri Agustina dipersilakan. Pengaturan kegiatan perdagangan antar pulau diarahkan untuk: pertama, menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus. Yang kedua, memperkecil kesenjangan harga antar daerah. Yang ketiga, mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya. Yang keempat, mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah. Yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau. Yang keenam, mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri. Yang ketujuh, mencegah penyeludupan barang ke luar negeri. Selanjutnya yaitu hambatan dalam perdagangan daerah. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur merupakan
fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam ruang lingkup sosial maupun ekonomi. Salah satu penghambat perekonomian antar daerah saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana di suatu daerah. Yang kedua yaitu ego antar daerah. Yang dimaksud dengan ego antar daerah adalah di mana daerah tersebut hanya mementingkan daerahnya sendiri. Contoh, daerah A hanya melakukan perdagangan di daerahnya sendiri, sehingga hanya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan mematikan perdagangan antar daerah. Yang ketiga yaitu bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang diolah menjadi produk bahan jadi dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan secara langsung dan diikuti jejaknya atau merupakan integral dari produk tertentu. Dalam perdagangan antar daerah, bahan baku juga menjadi salah satu hambatan dikarenakan adanya sifat ketergantungan bahan baku dari suatu daerah ke daerah yang lain. Kesimpulan, perdagangan antar daerah merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memperoleh manfaat dari kegiatan tukar-menukar barang tersebut. Perdagangan antar daerah ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dimiliki oleh setiap daerah. Produk atau komoditi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap daerah yang sangat beragam. Perdagangan antar daerah juga memiliki manfaat bagi daerah yang bersangkutan, tapi dalam melakukan perdagangan antar daerah juga harus memiliki prosedur, sehingga perdagangan yang terjadi dapat berjalan efektif dan efisien, dan tujuan dari perdagangan tersebut dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya itu saran. Perdagangan antar daerah ini masih memiliki hambatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Contoh, infrastruktur yang masih kurang memadai sehingga dalam proses perdagangan antar daerah ini para produsen masih mengalami penghalang guna mencapai tujuan dalam kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dan sebaliknya. Dan sebaiknya peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi agar para pelaku perdagangan tersebut lebih mudah dalam mencapai perdagangan antar wilayah tersebut secara optimal guna meningkatkan hasil dan produksi dalam negeri. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di bawah sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.